Macam tak betul je budak ni. Ini tidak akan pernah berakhir kecuali kita lakukan sesuatu tentang ini. Halo guys, kembali lagi bersama kami di Liputan Si Bintang. Oke, di sini saya Nadia Triputri Utami dengan NIM 3120222025. Dan saya Safatasya Kamila dengan NIM 3120222029. Kami dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Angkatan 2022. Oke, di sini kami sedang bersama narasumber kami, yaitu siapa kak namanya? Redi Pertama Oh, dari Universitas. dari Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, Prodi apa sih kak? prodi Ilmu Politik. Nah, di sini kami itu mau membahas tentang bully. Apa sih kak bully itu? Oke, bullying itu menurut pengetahuan saya yaitu sebuah segala bentuk tindakan kekerasan, baik itu bersifat fisik maupun non fisik, yang dimana ini dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang terhadap orang lain. Jadi seperti itu. Apa sih tanggapan kakak tentang bully itu yang membuli orang-orang di sekeliling? Oke, tanggapan saya mengenai bullying ataupun tindakan seseorang melakukan tindakan bullying terhadap lingkungan sekitar ataupun seseorang yang saya kenal, itu merupakan sebuah tindakan yang tidak terpuji, dan saya harus melakukan tindakan pencegahan baik itu terhadap pelaku maupun terhadap korban. Bagaimana menurut kakak untuk mengatasi agar bullying tidak berkembang di dunia? Biasanya kan dari SD sudah mulai melakukan bully. Gimana itu kak? Oke, untuk tindakan ataupun peran pencegahan bullying itu banyak sekali yang harus kita lakukan, mulai dari seperti di tingkat pendidikan dari SD maupun ke pendidikan tinggi lainnya. Jadi yaitu salah satunya seorang guru ataupun lembaga pendidikan juga harus melakukan sosialisasi ataupun pengetahuan pendidikan mengenai apa itu bullying, tindakan apa saja yang termasuk dalam tindakan bullying maupun pencegahan lainnya, sehingga seseorang itu mengetahui bahwa tindakan yang dilakukannya itu merupakan tindakan bullying seperti itu. Nah, apa saja sih tindakan bullying itu? Apakah menyangkut fisik atau non fisik? Oke, mengenai jenis tindakan bullying itu banyak sekali. Salah satunya tindakan fisik. Nah, jadi tindakan fisik ini yaitu contohnya yaitu ketika seseorang itu melakukan pemukulan maupun itu secara langsung, secara kontak fisik terhadap korban. Nah, selain itu juga banyak tindakan-tindakan bullying lainnya yaitu seperti nonverbal. Nah, untuk secara non fisik itu semacam itu tindakan bullying
melalui media sosial seperti pengejekan melalui media sosial, salah satunya Instagram ataupun Twitter. Jadi seperti itu. Apa sih faktor penyebab terjadinya kasus bully itu? Oke, untuk faktor penyebab kasus bully itu sendiri seperti di sekolah. Contohnya, salah satunya seorang guru ataupun teman-teman itu seringkali menyepelekan tindakan-tindakan kecil, yang dimana itu merupakan salah satu awal ataupun awal mulanya untuk terjadinya tindakan bullying itu sendiri. Nah, kemudian di kalangan pelajar sendiri, yaitu dia sering melakukan pemukulan ataupun sering bercanda, sehingga itu akan menimbulkan tindakan bullying. Namun pelajar ataupun seseorang guru itu terkadang menyepelekan hal tersebut, sehingga itu sudah termasuk dalam tindakan bullying. Seperti itu. Kak, apakah bully itu dapat merusak mental seseorang? Oke, jelas. Tentunya bully itu akan dapat merusak mental seseorang. Mengapa demikian? Karena ia akan mengalami depresi, baik itu depresi ringan, berat, sesuai dengan tindakan bullying yang dilakukan terhadap dirinya. Selain itu juga dia akan melakukan cemas maupun trauma. Jadi ketika ia akan berada di lingkungan masyarakat, di lingkungan pendidikan, nah ketika dia bersosial, dia akan merasa traumanya sangat berat karena dia telah menjadi korban. Jadi dengan tindakan bullying dilakukan oleh seseorang kepada dirinya sebelum itu akan menjadi memori di dalam secara ingatan ataupun secara psikologis dia. Nah, itu tentunya akan berdampak negatif terhadap kegiatan ataupun keberlangsungan hidupnya ke depan. Nah, jika itu tidak dilakukan ataupun tidak ditanggulangi dengan secara baik dan benar, itu baik dilakukan secara pada seorang psikiater ataupun kepada orang tua ataupun lembaga-lembaga pendidikan ataupun KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Nah, ini akan menjadi sebuah tindakan yang sangat buruk bagi seorang korban. Mungkin cukup. Ya, mungkin tadi ada yang ditanyakan lagi. Di sekian banyak kasus itu, apakah mengandung dampak negatif pada seseorang yang dibully tersebut? Tentunya itu sangat mengandung dampak negatif. Salah satunya seorang itu yang seperti saya sebutkan sebelumnya, dia akan merasa cemas, depresi, trauma berat, sehingga itu akan mengganggu aktivitas maupun cara dia dalam bersosial dengan masyarakat. Seperti itu. Berapa banyak sih kasus tentang bullying terjadi di Indonesia pada tahun ini? Oke, untuk jumlah kasus bullying yang terjadi di Indonesia pada tahun 2022 ini, seperti data yang dirilis oleh KPAI, itu sekitar 226 kasus, yang dimana itu sebagian besar terjadi di kalangan remaja pada saat ini. Wah, banyak juga ya, Kak? Iya, banyak banget. Bagaimana sih, Kak, jika pelaku bully itu masih di bawah umur? Oke, untuk jika pelaku bullying itu masih bawah umur, itu bisa dilakukan pengajuan ke pengadilan dengan itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan, dan dapat dipidana dengan syarat umur minimal 12 tahun dan belum berusia 21 tahun atau belum menikah. Jadi seperti itu. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Baca. Di sini saya telah bersama mahasiswi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang
yaitu Sinta Fitriana. Halo, mengganggu waktunya kakak. Di sini saya dari Teknologi Bahasa Indonesia ingin bertanya kepada kakak. Menurut kakak apa sih bullying itu? Menurut saya sih bullying itu adalah merupakan penindasan atau kekerasan yang dilakukan oleh orang atau oknum sekelompok orang terhadap individu maupun berkelompok. Bagaimana sih perasaan kakak jika kejadian bullying itu terjadi kepada kakak? Untuk bagaimana perasaan saya jika terjadi bullying itu kepada diri sendiri, yang pasti itu merasa tidak enak, apalagi bullying itu merupakan perbuatan yang sangat tidak baik ya, apalagi menyangkut bagaimana mental kita saat terjadinya bullying itu terhadap diri sendiri. Gimana sih perasaan kakak jika kakak berada di situasi itu dalam keadaan pembulian terhadap teman kakak? Bagaimana situasi saya jika Perasaan kakak jika terjadi di terjadi sekitar saya. Untuk perasaan saya mungkin itu agak sedikit sedih ya, karena bullying tersebut tidak boleh mestinya dilakukan karena bisa berdampak negatif bagi yang terjadi bullying tersebut. Apakah kakak pernah mengalami pembulian itu? Untuk masalah itu pernah sih pada zaman sekolah dahulu. Apa mengandung fisik Tidak. atau mental? Yang pasti itu sedikit mengalami rasa di mental, kalau ke fisik tidak. Oke, di sini kami telah bersama narasumber kami, yaitu Perkenalkan, nama Mbak Siti Maria, Mbak dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Palembang, semester 7. Oke, langsung aja ya Mbak. Apa sih bully itu menurut Mbak? Baik, menurut Mbak, bully itu merupakan tindakan yang tidak terpuji. Bully juga dapat sangat berdampak bagi orang yang menerima sikap bullying tersebut. dampak seperti apa sih Mbak bully tersebut? Oke, bullying tersebut banyak sekali ya dampaknya, terutama bagi yang saya sebutkan tadi, orang yang terkena bullying. Jujur, untuk dari anak SD, SMP, SMA, bahkan orang kuliahan pun masih merasakan namanya bullying tersebut. Untuk dampaknya sendiri, itu sangat-sangat berpengaruh untuk jiwa kepribadian anak tersebut. Yang pertama, anak tersebut akan mengalami depresi. Yang kedua, anak tersebut tidak bisa mempercayai diri sendiri. Yang ketiga juga, anak tersebut akan mengalami trauma yang sangat mendalam karena anak-anak yang lain membulinya mereka. Yang keempat, terkadang bullying juga dapat menyiksa batin maupun fisik mereka. Nah, kan menyiksa batin itu terkadang dari omongan ya Kak. Nah, bully itu kan banyak macamnya. Apa saja sih Kak macam-macam bully tersebut? Ya, tentu banyak ya macam-macam bullying, baik dari batin yang Mbak sebutin tadi maupun dari fisik. Yang sekarang Mbak banyak pengalaman itu mungkin ke batin ya. Batin sama ke fisik itu sudah banyak namanya bullying. Yang ke batin contohnya dari omongan, seperti ibarat kau ini kurusnian kayak itu. Nah, itu juga walaupun menurut kalian itu bukan bullying, tapi orang yang kalian bullying itu merasa memang dirinya seperti kayak terbawah kayak itu. Nah, itu yang namanya sikap ya benar, tidak percaya diri, insecure. Itu juga dapat merusak kepercayaan diri dia juga. Bahkan yang kedua itu fisik ya. Jujur di waktu SD Mbak ada pengalaman itu sikap bullying tersebut. Jujur itu pas waktu SD itu traumanya tuh trauma benar gitu ya kalau masalah bullying. Bahkan sampai sekarang pun masih ingat kalau untuk pengalaman itu. Karena apa? Waktu SD itu mungkin kebanyakan masih zaman-zaman kayak maraknya yang namanya bullying itu maupun fisik, seperti mau cewek atau cowok seperti itu sama-sama aja mengikuti bullying tersebut. Bentuk fisiknya seperti menyenggut rambut seperti itu, menarik jilbab, itu sungguh-sungguh rasanya sakit ya kalau mau diingat pas waktu kejadian bullying itu. Memang tidak bisa disebutkan, hanya bisa dirasakan, oh seperti ini rasanya bullying. Sungguh memang tidak enak dan berdampaknya sampai sekarang seperti itu deh kalau masalah bullying. Nah Kak, kan omongan itu juga termasuk bully. Bagaimana cara membedakan omongan atau lelucon dengan bullying? Oke, untuk membedakannya sendiri, lelucon itu kan untuk bersenang-senang ya. Sedangkan kalau
bullying itu dapat menyakiti perasaan, hati maupun fisik dia seperti itu. Untuk perbedaannya seperti itu. Nah, kan Mbak, telah terjadi banyak dampak-dampaknya. Bagaimana sih kita untuk mengatasi biar bully itu tidak terjadi? Untuk mengatasinya mungkin yang pertama itu tanamkan terlebih dahulu baik anak muda, anak-anak maupun generasi seterusnya bahwasanya sikap bullying itu merupakan sikap yang tidak patut untuk dicontoh, sikap yang tidak terpuji, dan bahkan sikap yang menurut agama juga tidak baik. Jadi tanamkan diri kita sendiri dulu apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan. Karena jujur, sikap bullying itu sungguh sikap yang merupakan tidak terpuji dan sangat berdampak bagi seseorang yang mengalaminya dan bahkan sampai dia menua. Kembali lagi ke yang pembahasan Mbak tadi, kan katanya Mbak pernah dibully. Nah, apakah sampai sekarang Mbak masih merasakan trauma? Kalau trauma ya tentu masih, karena jujur waktu pengalaman di SD itulah yang sangat-sangat teringat jelas sikap bullying tersebut, dan itu sangat lekat dalam ingatan seseorang ya kalau waktu SD. Sulit ya Mbak untuk melupainya? Iya, ya tentu sangat sulit ya, dan bahkan itu tidak bisa dilupakan. Dan juga orang-orang yang pernah membuli saya, membuli Mbak maksudnya gitu, masih teringat jelas muka-mukanya, dan itu hanya Tuhan yang bisa membalasnya. Itu saja. Ada lagi? Oh, kalau berarti kalau memaafkan itu dimaafkan, tapi untuk melupakan mungkin sulit ya Mbak? Iya benar. Memang begitu sulit, Jo. Iya. Ada lagunya kan? Iya. Begitu sulit. 3. Oke, akan dilanjutkan oleh rekan kami yaitu Oke, saya Dia Agustina. saya Mita. Baik, masih bersama narasumber kita yang tadi. Langsung saja kita mulai pertanyaannya ya Mbak. Bagaimana cara untuk melawan pelaku bullying? Oke, menurut Mbak sendiri, cara untuk melawan bullying itu ada beberapa cara. Yang pertama itu kita berani membuka suara. Apa yang mereka lakukan itu salah. Yang kedua, jika mereka main fisik, kita harus juga bisa mengelak atau menahan mereka tersebut. Yang ketiga, berusaha untuk berbicara kepada guru jika terletak di sekolah, di kampus atau di lingkungan yang berkependidikan, maupun juga di lingkungan masyarakat bisa mengadu sama orang yang lebih tua. Yang keempat, jika kita dalam keramaian, jika tidak sengaja atau dilakukan pembullying tersebut, kita juga dapat melaporkannya ke pihak yang berwajib seperti kepolisian, karena termasuk ke pelecehan nama baik dan lain sebagainya. Apa sih yang mendorong seseorang melakukan bullying? Untuk faktor orang tersebut untuk melakukan bullying itu tentu banyak faktor ya. Baik dari pengalaman saya sendiri juga, orang yang melakukan bullying itu terdapat beberapa faktor. Yang pertama mungkin dari faktor keluarga, orang tua juga tidak memperhatikan dia. Yang kedua juga faktor dari orang tua yang sudah bercerai. Yang ketiga juga mungkin di dalam keluarganya kurangnya kasih sayang sehingga anak tersebut melampiaskan ke temannya sendiri. Yang keempat mungkin juga anak tersebut membutuhkan perhatian lebih. Karena itu mereka membuat bullying itu agar teman-teman yang lainnya tertarik untuk mereka lihat. Apakah bullying itu dapat merusak mental orang? Ya, jawaban saya iya tentu. Karena sikap bullying itu sangat-sangat merusak mental seseorang jika seseorang itu yang kena bullying mentalnya tidak kuat. Bisa saja anak itu tersebut bisa mengalami gangguan jiwa dan bahkan depresi yang berat. Baik, pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh Mita. Bagaimana menurut Mbak tentang nasihat tentang kasus bullying? Nasihat untuk para bullying itu menurut Mbak, jangan pernah membuli seseorang karena dia belum tahu untuk kedepannya mereka bisa kuat atau tidak menahan bullying tersebut. Dan juga anggap saja temanmu
itu sebagai rekan saudaramu, bukan musuhmu. Itu saja. Lagi? Bagaimana kita membantu teman kita untuk melaporkan bully, sedangkan teman kita tadi tidak melaporkannya? Untuk caranya, yang pertama itu tidak apa-apa ya. Ibaratnya membantu teman itu kan bagus. Hanya saja kita yang pertama memujuk orang yang kena bullying tersebut dulu, karena kunci utamanya tuh orang tersebut yang kena bullying itu ya. Karena jika orang tersebut tidak ikut sama kalian untuk melaporkannya, otomatis guru tersebut atau orang yang kalian tuju laporan itu tidak akan percaya. Maka dari itu, kenali dulu terlebih dahulu teman tersebut dan ajak dia untuk ayo laporan sama-sama nih untuk kasus ini, daripada nanti lama-kelamaan jadinya semakin buruk. Aku relangin seperti itu kan. Maka dari itu dekatkan terlebih dahulu teman yang kena bullying, karena itu lebih untuk kunci melapor untuk tukang bullying tersebut. Tahukah kamu, kekerasan di sekolah sering terjadi di Indonesia. Dari tahun 2013 hingga 2014, jumlah kekerasan di sekolah naik sampai dengan 16% yang dilakukan anak usia di bawah 14 tahun. Dan itu dilakukan di sekolah. Hampir setiap sekolah yang ada di Indonesia pasti terdapat kasus kekerasan di sekolah. Dari tingkat universitas, menurun ke SMA, lalu SMP, bahkan sampai ke SD. Bagaimana caranya? Biasanya, kekerasan dilakukan dengan banyak hal, seperti secara verbal, secara fisik, secara rasional, dan elektronik. Sebagai contoh, bila ada anak yang terlihat gendut atau berbadan besar, biasanya orang di sekitarnya akan mengata-ngatainya dengan berkataan yang tidak enak. Ada pula mereka yang merasa asik iseng dan membuat si anak culun menjadi bahan lelucon. Biasanya, mereka yang mempunyai ras yang berbeda pun suka mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan. Zaman pun berubah. Kekerasan ini pun bisa dilakukan melalui media elektronik atau biasa kita sebut media sosial. Tahukah kamu apa dampak dari perbuatan itu? Bagi yang melihat, tentu saja akan berdampak pada dampak mental. Dia akan merasa takut dan merasa tidak nyaman. Bagi pelaku, biasanya akan mendapat sanksi bertahap dari orang tua, pihak yang berwajib, atau di persidangan, dan bisa sampai akhirnya di penjara. Sebagai korban akan berdampak seperti sering absen dan bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka dan memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Apakah kamu siap menerima semua perlakuan itu?